magnet rezeki. Satu sama terhubung. Ya, film Ertugrul itu bagus sekali untuk jadi cermin bagi kita, ya, untuk melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala meninggikan dan menghancurkan sebuah kerajaan. Dalam sebuah ayatnya, wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Dan demikianlah gitu ya, ayyam, ya, peradaban itu dipergilirkan di antara manusia. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mempergilirkan manusia, ya. Ada yang tinggi, ada yang rendah, ya, ada yang di puncak peradaban, ada yang jatuh begitu ya. Nah, dalam kamusnya umat Islam itu cuma satu saja yang membuat sebuah peradaban itu naik, yaitu ketakwaan orang-orang yang ada di dalamnya. Ya, ketakwaan orang-orang yang ada di dalamnya. Nah, cuma kan begini ya. Banyak orang yang bagaimana sih caranya takwa? Sederhana deh, ya. Takwa itu dimulai dari taubat. Takwa itu dimulai dari perasaan dosa yang harus kita hati-hati dari perbuatan dosa tersebut, ya. Dan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan, ya, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, ya. Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah. Dan ikutilah perbuatan-perbuatan tidak baik dengan perbuatan yang baik, ya, tamhuha, yang akan menutupinya. Nah, di sini, ya, perbuatan baik itu akan menutupi perbuatan yang tidak baik. Kita kan berbuat yang nggak baik, ya, di masa-masa yang lalu. Akui sajalah, saya juga begitu, gitu ya. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa kembali lagi ke masa kejayaan, gitu ya. Nah, tidak ada cara lain kecuali kita bertaubat, taubatan nasuha, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian diikuti, gitu ya, berbagai macam dosa-dosa yang kita lakukan dahulu itu dengan perbuatan-perbuatan baik. Sehingga akhirnya taubat ini ternyata nggak sederhana. Taubat ini melahirkan orang-orang yang selalu mau berbuat baik, begitu ya. Dia jualan OSB, ya, karena saya sekarang lagi mengisi di OSB. Dia jualan OSB, dia jadi doa, gitu ya. Allah, mudah-mudahan dengan dia closing, gitu ya, sehingga anaknya menjadi cerdas menggunakan OSB Smart Brand, begitu ya. Kemudian closing Nutri-Lemon, gitu ya. Sebelum dikasih, dia udah memberikan, ya, doa terlebih dahulu kepada orang-orang yang membelinya. Lalu kemudian ketika ditanya, apa sih motif kamu untuk jualan OSB ini, ya? Apa sih motif kamu untuk jualan Nutri-Lemon? Apa sih motif kamu untuk jualan Omar Smart Brand ini, ya? Motivasi saya adalah, begitu ya, untuk menutupi dosa-dosa saya di masa yang lalu. Itu keren banget. Kalau seandainya ini sudah menjadi, ya, habit di antara para stakeholdernya, maka insya Allah perusahaan itu akan menjadi perusahaan yang sungguh perusahaan yang ajaib. Gitu ya. Jadi ini yang nomor satu, ya, taubat. Taubat lagi, dan memang hobinya tuh taubat, nggak ada yang lain selain dia bertaubat. Datang ke kantor, kenapa sih datang ke kantor? Ya, coba sekarang kalau seandainya kita datang ke kantor, gitu ya, motivasinya untuk apa? Cari duit, ya. Harusnya nggak gitu, ya. Motivasi ke kantor untuk apa? Semoga dengan amal soleh yang saya lakukan di kantor ini bisa menutupi, ya, dosa-dosa saya yang di masa yang lalu. Itu keren banget kalau seandainya kita bisa menjadikan taubat itu sebagai habit. Untuk apa sih ngikutin ini, gitu ya? Mudah-mudahan dengan ada ilmu satu aja yang kita bisa terima, gitu, di sesi kali ini, ya, itu bisa mencuci dosa-dosa saya di masa yang lalu. Jadi motivasinya tuh benar-benar taubat itu menjadi habit bagi para stakeholder. Satpamnya taubat, front desk-nya taubat, ya, orang keuangannya taubat, ya. Ya, kalau udah taubat kayak gitu, korupsi juga takut udah, ya. Nah, kalau seandainya dia korupsi udah nggak berani, gitu ya, kemudian saingan juga nggak mau, gitu ya, nyuap apalagi, gitu,
Masya Allah ya. Semoga ini bisa didengar oleh para pemimpin-pemimpin bangsa ya. Jadi kita bisa kok bikin Indonesia ajaib gitu ya. Bukan cuma sekedar OSB ajaib ya. Nah jadi ini yang nomor satu. Ya, saya bolak-balik selalu ingetin ini. Ya kalau seandainya Anda belajar gitu ya. Belajar magnet rezeki lah. Katakan kuasai gitu kan. 50 jurus ya udah dipekerjakan. Tapi gitu ya. Jurus perisai rezeki ini kan jurus perisai rezeki ini. Buka perisainya ya. Itu tidak dilakukan tiap hari. Ya sama aja kita nggak belajar. Kita belajar di sebuah pesantren. Tapi ujung-ujungnya gitu kan. Untuk menjadi orang alim saja. Nggak cukup menjadi orang alim. Tapi ya bukan nggak cukup. Saya kemarin sempat nanya ke orang-orang yang saya tanya lah. Saya tes ya. Berapa lama menciptakan alim? Berapa lama menciptakan seorang ahli ilmu? Ya, berapa lama? Dari sejak kecil sampai dia dewasa. Berapa lama kira-kira? Ya, jawabannya beda-beda lah. Ada yang ya mungkin sekitar sampai SMA lah Pak Nas gitu kan. Sekitar 12 tahun gitu ya. Kemudian akhirnya dia menjadi alim. Ya belum tentu juga sih akhirnya lulusan dari SMA di pesantren-pesantren sekarang menjadi alim, ya. Memang nggak sebentar. Setelah itu dia harus belajar di universitas dan menjadi ahli ilmu. Berapa banyak kitab yang harus dia baca, ya. Nah, jadi menciptakan orang alim itu lama, ya. Jadi kalau seandainya Pak Nas berapa lama sih kita untuk menciptakan OSB menjadi ajaib, ya. Perusahaan kita menjadi ajaib, negara kita menjadi ajaib. Nah sekarang tergantung. Anda mau ciptakan para ahli-ahli di dalam bidangnya di Indonesia ini, ya, atau di perusahaan Anda, atau Anda mau ciptakan yang kedua, berapa lama menciptakan ahli taubat? Menciptakan ahli taubat mungkin bisa lebih cepat, gitu. Nah, jadi kalau ditanya berapa lama menciptakan ahli ilmu, seorang yang expert di bidangnya, itu cukup lama. Ya, mungkin 10.000 jam terbang begitu ya minimal untuk menciptakan seorang yang ahli dalam sebuah bidang. Tapi menciptakan ahli taubat itu bisa lebih cepat. Makanya kenapa kok gitu ya keajaiban itu bisa terjadi pada sebuah perusahaan ketika seluruh komponennya ya itu menjadikan taubat sebagai satu habit utama. Jadi siap ya, bismillah ya. Kita sholat juga kan untuk nyuci dosa. Wudu ya kan, wudu itu ya setiap air yang mengalir begitu ya dari setiap wudu yang kita lakukan itu adalah pengguguran dosa, ya, pengguguran dosa. Sholat yang ke sholat yang berikutnya adalah pengguguran dosa. Rasulullah SAW bertanya, bagaimanakah kalian seandainya di depan kalian itu ada sumur dan kalian mandi tiap hari 5 kali? Kira-kira masih ada kotornya nggak? Ya udah nggak ada ya Rasul. Begitulah sholat. Jadi sholat ini juga bukan sebagai tanda kita soleh gitu. Ya, jadi soleh nomor 2 deh. Soleh yang nilai biar Allah gitu. Tapi ya yang kita inginkan adalah kita benar-benar menjadi manusia-manusia yang senangnya taubat. Puasa juga taubat, umroh juga taubat begitu ya. Jadi amal-amal soleh yang kita lakukan adalah bertaubat. Maka jualan produk-produk yang kita lakukan adalah bertaubat. Yang sekarang saya lakukan ini ya, maka saya juga merapikan niat saya. Mudah-mudahan ada 1-2 orang yang mendapatkan hikmah dari apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa mencuci dosa saya di masa yang lalu. Ya, sehingga orang yang ahli taubat ini nggak nambah dosa baru. Oke? Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Tubu ilallahi taubatan nasuhan asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian dengan sebenar-benarnya taubat. Asa rabbukum,
Semoga dengan taubat yang kalian lakukan, ayyukaffiru ankum sayyi'atikum, menutupi, menjadi kafarat dari semua dosa-dosa yang pernah kalian lakukan di masa yang lalu, wa yudkhilkum jannat, dan akan dimasukkan ke dalam surga. Ya Allah, subhanallah. Jadi bismillah, insyaallah ya. Ini yang pertama, taubat jadi habit para stakeholdernya, ya. Sebenarnya sih saya nggak mau melangkah dari poin yang satu ini, karena poin yang pertama ini ada merupakan fondasi bagi sebuah perusahaan untuk menjadi perusahaan yang ajaib, ya, negara yang ajaib, keluarga yang ajaib, ya. Kalau di dalam keluarga-keluarga itu semuanya pada hobinya taubat, ya, bukan duit nomor keberapa itu ya, nomor ke 101 lah, nomor 1 ya taubat, 2 taubat, 3 taubat, 4 taubat, 5 taubat. Taubat aja gitu, ya, untuk menjadi gerak langkah dari semua yang dilakukannya, ya. Yang kedua adalah jujur menjadi akhlak utama. Kalau ini yang dilakukan oleh semua stakeholder di dalam sebuah perusahaan, jujur, ya. Jujur itu mungkin kedengarannya klise ya. Udah tahu Pak Nas gitu kan, udah biasa gitu kita ngomong tentang kejujuran dan semua orang harus jujur gitu ya. Tapi ya tidak ada cara lain kecuali kita harus jujur pada diri sendiri, ya. Latihan tuh. Saya dulu ya, ketika masih banyak dosa, sekarang juga masih banyak dosanya gitu ya. Itu tuh rasa-rasanya saya tuh orang yang paling gampang nambahin kata-kata gitu. Paling gampang nambahin kalimat gitu loh. Misalnya nih, kemarin tuh saya ke Bandung gitu kan. Itu perjalanan ke Bandung itu ya gitu kan. Wah, luar biasa panjang juga ya gitu kan. Sekitar ya 4 jam lah gitu. Padahal cuma 3,5 jam gitu. Jadi saya suka nambahin gitu. Nambahin cerita 30 menit gitu. Dulu gitu. Ya. Suka nambahin cerita gitu. Nah, pedagang suka nambahin dagangannya. Ini Omar Smart Brand kalau diminum ya itu bakal ya. Nah, ketambahan tuh ya. Ketambahan itu. Kemarin saya ketemu sama guru saya. Kiai ya. Kiai minta nasihat lah, biasa saya kalau ke kiai minta nasihat. Apalagi karena saya lagi dagangin dinar ini ya, dinar khairur razikin. Kata kiai begini, orang-orang yang melebih-lebihkan ya khasiat dari dagangannya ya adalah orang-orang yang senang berdusta gitu. Jadi orang-orang yang kadang-kadang kan kita suka gitu ya, suka wah ini nih produk ini gitu kan bisa melangsingkan gitu. Dan satu-satunya produk di dunia yang bisa melangsingkan ya cuma ini gitu. Padahal produk lain banyak gitu. Nah itu ujian kita tuh. Ujian menjadi orang yang jujur gitu. Ya. Ini kan ujian bagi kita gitu. Yang selama itu kan kita nggak penting jujur gitu. Yang penting nilai gitu ya. Nilainya ya ya kalau anak-anak kan gitu ya. Makanya kenapa banyak pakar pendidikan yang tidak setuju dengan yang namanya ujian ya, ujian nasional, karena di sana anak-anak diajarkan untuk jadi nggak jujur gitu ya, jadi nggak jujur, gampang sekali ya tergelincir dari sifat kejujuran ini. Nah maka kita latihan banget gitu ya, cerita yang nggak nambah-nambahin gitu kan. Terus kemudian pada saat janji misalnya gitu ya, janji ini kan juga di saat kita sedang berjanji itu kadang-kadang kita juga geser-geser juga. Nah geser-geser itu juga ada dusta di situ gitu kan, ada sifat kemunafikan. Maka jadi karena yang nomor 1 itu taubat gitu ya, dia menjadi orang-orang yang senang banget bertaubat. Akhirnya ya dia mau dusta juga takut gitu. Harusnya kan begitu. Kalau sekarang ini kan dusta jadi ya Masya Allah, na'udzubillah ya. Kita ada di akhir zaman di mana kedustaan itu menjadi produk utama dari orang-orang yang ingin sukses.
Nah, kita kebalikannya gitu. Kita kebalikannya. Kita menjadi orang-orang yang melatih untuk jujur kepada istri, jujur kepada anak, jujur kepada hewan peliharaan gitu ya. Hewan peliharaan jujur juga ya. Cek 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 gitu kan. Ya, ya kita panggil tuh gitu kan. Supaya kita kasih makan, padahal di tangan nggak ada makanan. Ini juga nggak jujur. Jujur kepada konsumen, jujur kepada masyarakat gitu ya, jujur dalam berWhatsApp, jujur dalam bersosial media gitu kan, ya. Sekarang ini kan latihannya mungkin gitu ya, kita nggak pakai lagi yang namanya beauty plus gitu ya dalam foto gitu ya. Jujur, latihan gitu ya, latihan untuk selalu jujur, untuk menjadi akhlak utama. Dagangan kalau seandainya misalnya udah expired gitu ya, ya kasih tahu kalau ini udah expired. Kalau seandainya memang dia belum ada BPOM-nya gitu ya, katakan belum ada BPOM, bukan ya sedang diurus BPOM-nya gitu. Itu juga dusta sudah. Ya, memang benar udah diurus gitu. Tapi dalam urusan ini memang belum ada. Nah, kasih tahu aja nggak ada BPOM-nya, belum ada BPOM-nya dan sedang diurus. Ya, cuma kan yang sering terjadi adalah belum ada BPOM-nya itu disembunyikan. Yang disampaikan apanya? Lagi diurus gitu. Belum ada BPOM-nya itu disembunyikan, tapi BPOM-nya ada nggak gitu? Oh iya, lagi diurus. Padahal harusnya belum ada BPOM-nya. Kalau Bapak masih berkenan gitu kan, insya Allah ini aman, sedang kami urus. Jadi detail gitu dalam menyampaikan sebuah produk. Nah, kalau itu yang terjadi, itu Masya Allah ya, kita insya Allah akan menjadi perusahaan yang sangat-sangat luar biasa disegani ya, perusahaan yang akan menjadi ajaib. Kenapa? Karena konsumennya kok banyak banget begitu ya. Seperti itu. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan ya, innas sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya jujur itu mengajak kepada kebaikan, dan kebaikan itu mengajak kepada surga ya. Nah, bismillah, di saat masyarakat kita itu banyak yang sudah lagi nggak jujur ya, di saat itulah kita ingin menjadi orang yang aneh, orang yang orang yang berbeda, orang yang guroba, yang asing di kalangan masyarakat kita ya. Kok bisa sih dia jujur gitu walaupun rugi ya, jujur walaupun rugi. Banyak sekali kasus dan contohnya gitu ya, kalau seandainya kita bisa menggalinya. Nah, silakan teman-teman semuanya ya, gali ini untuk menjadikan diri kita lebih jujur di tahun 2021 ya. Mungkin di tahun 2020 coba kita lihat ya, evaluasi berapa banyak kita nggak jujur pada diri sendiri, pada keluarga, pada istri, pada suami gitu ya, pada komunitas, pada masyarakat ya, pada khadimat atau pembantu ya, asisten rumah tangga, pada pelanggan ya, dulu ya di tahun 2020. Nah, tahun 2021 kita ingin menjadi orang yang jauh lebih ajaib lagi dengan menjadikan jujur sebagai akhlak utama. Oke, itu yang kedua, jujur. Ya, kalau seandainya OSB ya ingin menjadi korporasi yang ajaib, maka ajak semua orang untuk jujur. Termasuk juga perusahaan. Kalau memang ada bonus, ya jujur kasih bonus buat karyawan-karyawannya. Yang ketiga, ya, halal menjadi satu-satunya yang dicari untuk rezeki ya. Halal. Nah, kalau udah orangnya taubat aja gitu kan pengennya, kemudian jujur, kemudian halal, dia benar-benar menjadi orang yang sangat hati-hati dalam urusan harta gitu ya. Lebih baik nggak makan deh daripada gitu ya, ini hartanya nggak jelas gitu ya. Bagaimana ulama-ulama soleh terdahulu gitu ya, itu benar-benar menjadikan hartanya itu menjadi ukuran yang sangat-sangat luar biasa gitu ya. Itu takut banget gitu ya urusan halal ini. Kan gini ya, mungkin sekarang kita bicara tentang halal ini kayaknya sih hal yang klise lagi gitu ya. Ya klise lah Pak Nas, halal gitu kan.
Ya, tapi persoalannya adalah kita berada di sebuah zaman di mana kehalalan itu menjadi barang mewah gitu. Itu persoalannya. Halal itu menjadi barang yang mewah gitu. Nah, sekarang kita mau kembalikan gitu loh. Kemewahan itu berada dalam diri kita. Oke, bismillah, kita ambil kehalalan ini ya. Jadi bahwa kita ingin menjadi manusia yang benar-benar nyarinya yang halal aja gitu, ya. Yang halal gitu. Kan ada sebuah kisah ya tentang ayahnya Imam Syafi'i gitu ya, yang ketika beliau berjalan gitu ya, ketika beliau berjalan di sebuah sungai, lalu kemudian ngelihat ada apel yang udah tinggal sebelah gitu ya, lalu kemudian dia ambil tuh, dia makan gitu. Dia ngambil apel ya, pas dia makan dia ingat gitu, jangan-jangan orang yang punya apel ini nggak ridho sama saya, itu masih setengah tuh ya. Dia jalan gitu menyusuri menyusuri daerah itu, nyari yang punya kebun apel gitu ya, nyari yang punya kebun apel, ketemu tuh gitu kan. Lalu kemudian ketika itu bertanya, wahai ayahanda gitu kan, apakah engkau yang punya kebun ini? Betul ya, itu mohon izin, aku tuh kelaparan gitu. Terus kemudian ngelihat ada apel di sungai, saya ambil gitu. Terus saya ingat gitu, jangan-jangan ya yang punya apel ini nggak ridho gitu. Nah mohon gitu. Ini saya minta ridhonya dari setengah apel yang sudah saya makan gitu. Ya Allah, itu kan langka sekali orang yang kayak gitu. Langka sekali. Nah kita jadi orang langka yuk, mau nggak gitu? Kita jadi orang langka yang pada saat ngelihat ini halal nggak ya? Ini halal nggak ya? Gitu kan? Kalau nggak halal saya nggak mau deh gitu. Walaupun anak lagi pengen susu gitu, ini nggak halal nih gitu, nggak diambil gitu ya. Jadi benar-benar yang halal ini adalah satu-satunya yang dicari gitu, satu-satunya yang dicari. Nah kemudian ya singkat cerita kisahnya itu adalah si ayahandanya itu ya, si yang punya kebun itu nggak ridho ya. Sebenarnya bukan nggak ridho, cuma wah ini keren banget nih gitu kan, bisa jadi anak mantu nih gitu. Saya baru ridho sama kamu gitu kalau seandainya kamu kerja sama saya tanpa digaji gitu, tanpa digaji tapi dikasih makan gitu kan. Nah baru setelah itu ya saya ridho terhadap setengah apel yang kamu sudah makan. Ya Allah, ini ayahnya Imam Syafi'i karena mau nyari yang halal gitu, udah terlanjur makan ya, udah setengah nih gitu masuk nih di mulut gitu, ya udah ke perut juga lah gitu ya. Kemudian akhirnya ya beliau bekerjalah di situ selama 8 tahun. Kelihatannya rugi. 8 tahun tuh rugi dong. Nggak dapat gaji gitu. Tapi Masya Allah, ya setelah selesai 8 tahun nih, maaf ayahanda ya, saya udah kerja 8 tahun di sini untuk membeli gitu kan. Membeli setengah apel yang dahulu saya makan. Boleh nggak kalau seandainya saya sekarang ini minta pamit gitu. Kemudian kata si ayah, si pemiliknya, pemilik kebun ini, oh mohon maaf ya, saya nggak ridho sebelum kamu nikahi anak saya, karena anak saya nggak mungkin nikah nih kecuali ya sama kamu gitu ya, karena dia nggak punya tangan, ya nggak punya kaki, ya pincang, kemudian bisu, tuli gitu, dan buta gitu ya, bisu, tuli, buta gitu, pincang, waduh gitu ya. Akhirnya karena pengen mencari keberkahan gitu, yang halal, pengen dapat yang halal gitu. Akhirnya ya udahlah gitu kan. Mau gimana lagi, kepaksa gitu. Tapi ya bismillah gitu kan, saya siap gitu menikahi anakmu. Pas nikah gitu kan, ternyata ya di malam pertama itu ya masuk kamar, ternyata istrinya ya ketika dia salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Katanya bisu, kok ini bisa ngomong gitu kan. Pas dibuka ternyata cantik gitu ya, matanya jelita gitu ya, kemudian lisannya juga indah gitu ya. Akhirnya ya itu adalah hadiah dari keberkahan rezeki yang kau cari 8 tahun yang lalu. Nah yuk sama-sama kita menjadi orang yang seperti ini gitu ya. Sekarang ini kan mungkin ya kalau seandainya ada yang pernah terlibat dalam riba, saya juga pernah gitu ya, terlibat dalam riba, nauzubillah gitu ya.
Walaupun saya dulu kayaknya gitu, sangat hati-hati sekali kayaknya gitu kan. Kayaknya itu sangat hati-hati sekali. Nah, nyari investor juga hati-hati banget gitu ya. Terus kemudian ketika saya akhirnya jatuh ya minus 21 miliar, saya datanglah ke guru saya gitu ya. Terus kemudian saya sampaikan ini akad yang saya lakukan gitu kan. Wah, ini mah ngakalin syariat ini gitu. Wah, itu Masya Allah ngakalin syariat. Akad murabahah, wakalah wal murabahah begitu ya. Itu dulu tuh saya pakai akadnya itu. Wakalah wal murabahah. Wah, ini ngakalin syariat nih gitu kan. Ya Allah, pantesan aja gitu kan rezeki saya tuh jadi ya kayak gini gitu. Nah, yuk sama-sama kita nyari yang halal aja deh gitu ya. Nggak apa-apa rumah ngontrak, nggak apa-apa. Ya ujung-ujungnya mati juga gitu kan. Ya nggak apa-apa rumah ngontrak gitu ya. Nggak apa-apa gitu kan cuma naik sepeda ontel gitu. Yang penting halal. Yang bagus itu kan naik Alphard tapi halal gitu loh, kayak Mas Ardi Gunawan tuh ya. Gitu. Boleh nggak sih naik Alphard? Ya boleh-boleh aja yang penting halal gitu. Jadi nggak usah ngeributin hartanya orang. Sekarang tinggal kita fokus sama harta kita. Apakah harta kita betul-betul halal atau enggak gitu. Kalau memang ya kita bisa punya Alphard tapi halal, punya resort tapi halal, ya nggak apa-apa gitu ya. Yang penting kita fokus pada yang halal saja. Oke? Bismillah. Di saat ini misalnya juga gini. Ada orang yang nanya ke saya gitu kan, Pak Nas gimana ya kalau seandainya saya jualan sebuah produk tapi gitu kan itu aurat yang iklannya itu kemana-mana gitu. Nah ya hati-hati juga yang kayak gitu. Karena kita mencari taubat gitu ya, kemudian kita mau jujur gitu, terus kemudian kita mau cari halal gitu. Yang kayak gitu gimana? Tinggalin sudah. Ya mau gimana lagi kalau seandainya aurat kemana-mana gitu ya. Sekarang nih orang kan jualannya aurat, ya jualannya aurat, baru laku kalau seandainya ya iklannya cantik gitu kan. Ya, baru laku kalau seandainya aurat terbuka gitu. Baru bisa dapat subscriber yang banyak kalau ngebuka-buka aurat gitu kan. Nauzubillah, ya nauzubillah, summa nauzubillah, ya. Nah, jadi yuk sama-sama kita cari yang halal aja. Nanti insya Allah Allah yang akan berikan keajaiban buat kita, ya. Yang berikutnya, yang keempat. Yang keempat, tawadhu jiwanya. Tawadhu jiwanya. Ya. Jadi yang keempat ini ya kita latihan menjadi orang-orang yang tawadhu. Orang yang tawadhu itu nggak marah lagi gitu ya. Jadi udah nggak mungkin kita punya rasa marah gitu. Rasa marah ini kan dari syaitan. Ya, jadi kita udah nggak mungkin ada rasa marah, kesel, dongkol, dendam, dengki, itu udah nggak ada. Karena dihiasi dengan tawadhu. Tawadhu ini ya itu saya sampaikan dalam ilmu garis kebenaran ya. Bahwa tawadhu itu orang yang sangat memposisikan dirinya rendah. Tawadhu, rendah diri di hadapan Allah, rendah hati di hadapan manusia. Ya. Jadi kita bukan rendah diri di hadapan manusia, tapi rendah dirinya di hadapan Allah. Bahwa kita nggak ada apa-apanya, ya. Kita ini makhluk yang lemah, makhluk yang hina, khilaf, salah, alpa, lupa. Itulah kita manusia, gitu kan? Yang rendah. Di hadapan Allah tuh kita harus terus begitu. Pokoknya jangan mau ikut-ikutan orang-orang yang gitu ya dalam perusahaannya tuh, ayo kita bisa, go. Aduh jangan deh, udah deh gitu. Kita nggak mau lagi jadi perusahaan yang kayak gitu loh. Ya perusahaan-perusahaan yang kayak gitu tuh perusahaan barat aja gitu loh. Perusahaan yang mereka tuh bawaannya tuh pengennya percaya diri, padahal nggak ada percaya diri, adanya kan percaya Allah gitu kan. Adanya percaya Allah, nggak ada percaya diri gitu. Adanya percaya Allah. Jadi rendahkan diri kita serendah-rendahnya gitu. Ya. Loh kok gitu Pak Nas? Iya mau gimana lagi, rendah aja, jangan ngerasa tinggi gitu. Kalau kita ngerasa tinggi gitu ya, itu air itu hanya bergerak ke yang rendah. Kalau kita berada di rendah, maka air itu turun ke bawah. Ini rezeki turun ke bawah. Jadi rezeki turun kepada orang yang rendah. Kalau tinggi gitu kan, rezeki itu adanya di sini. Kita tinggi dari rezeki, ya akhirnya harus dipompa untuk kita dapat rezeki. Nah selama ini inilah yang terjadi, kita tuh mompa gitu loh. Ya kayaknya untuk dapetin 5 juta aja kok nggak gampang banget ya, karena kita tinggi hati gitu.
tinggi hati. Kita kan harusnya rendah. Oke, baik, siap gitu. Apa ya yang bisa saya pelajari gitu ya? Ya, apa hal yang saya bisa menjadi yang bisa saya pelajari? Ya, seluruh persoalan dimulai dari saya benar, orang lain yang salah. Seluruh persoalan dimulai dari itu. Saya benar, orang lain salah. Saya benar, orang lain salah. Dan seluruh solusi dimulai dari kebalikannya. Nah, maka kalau kita mau jadi perusahaan yang ajaib gitu kan, Miracle Corporation, maka kita harus ngajak diri kita untuk menjadi orang yang tawadhu. Nggak ada beda nih gitu kan antara bos sama karyawannya. Orang-orang tuh kadang-kadang gitu datang ke kantor, kayaknya kok bosnya yang mana ya gitu kan. Ternyata OB sama bos sama kerennya gitu, sama kerennya ya, tawadhu gitu. Nah, mudah-mudahan ya kita bisa menjadi orang-orang yang tawadhu seperti ini gitu ya. Nah, jadi ketika kita urusannya ditagih orang ya, kita marah-marah ya kan akhirnya kita nggak tawadhu dong ya kan, ditagih orang nih gitu. Jadi kitanya punya amanah sama orang kan, sekarang kan gitu ya yang sering terjadi. Udahlah kitanya yang punya amanah, yang ngutang gitu kan, bahasa itu ya. Udahlah kita yang punya amanah, gitu kan, pas ditagih kitanya yang galak gitu. Jangan dong, jangan kayak gitu ya. Tapi ketika ditagih, iya maaf saya salah, gitu aja gitu. Maaf saya salah. Udah punya uangnya belum? Mohon maaf belum gitu. Aduh, saya doakan mudah-mudahan Bapak dimuliakan Allah gitu. Jadi kita berada dalam posisi rendah. Begitu juga kalau kita nagih gitu loh. Kita nagih tuh kadang-kadang kan kita merasa diri tinggi. Di sini persoalannya. Ya, kenapa muncul persoalan? Karena kita sebagai orang yang ngerasa punya duit, kita pinjemin sama orang, pada saat kita mau nagih, bayar gitu kan. Akhirnya kita di situ muncul persoalan. Kenapa orang yang kita tagih itu jadi galak? Ya karena kitanya yang tinggi gitu ya. Jadi kita benar-benar harus rendah, tawadhu kepada konsumen, tawadhu kepada produsen, tawadhu kepada siapapun gitu. Tawadhu gitu jiwanya. Nah, kalau seandainya ini sudah berhias di dalam diri kita gitu kan. Umroh ngutang boleh nggak Pak Nas? Nggak boleh. Umroh ngutang gitu kan. Ini ada yang nanya nih gitu kan. Umroh boleh ngutang nggak Pak Nas? Ya Allah, ngapain sih umroh ngutang? Jangankan umroh gitu, ya. Jangankan umroh, makan aja kagak boleh ngutang, ya. Kalau memang nggak ada makanannya puasa, itu sunnahnya. Apalagi umroh, ya Allah, umroh ngutang, ya nggak boleh ya. Bismillah, insya Allah. Ya, untuk apa sih? Apa sih yang dikejar gitu loh? Sebentar. Ini saya mau reconnect ke ini ya. Apa yang dikejar dari umroh ngutang itu ya? Nggak ada umroh ngutang. Makanya kalau saya udah anti-anti banget deh gitu ya. Ada yang umroh ngutang itu udah nggak boleh sama sekali gitu ya. Oke, baik ya. Tawadhu ya. Air turun ke tempat yang rendah. Ketika kita rendah hati, rendah diri di hadapan Allah ya, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan berikan rezeki kepada kita ya. Oke, berikutnya yang kelima ya, Al-Qur'an sebagai energi geraknya ya. Al-Qur'an sebagai energi geraknya. Ini ada pertanyaan gitu kan. Lebih baik bayar amanah dulu atau umroh dulu? Ya dua-duanya kalau bisa dah ya. Tapi sebenarnya yang paling duluan tuh adalah bayar amanah dulu ya. Amanah kita selesaikan dulu, baru kemudian ya kita umroh gitu. Tapi kalau seandainya memang Allah Subhanahu wa taala udah panggil kita untuk berumroh, ya udah bismillah aja, bismillah insyaallah. Oke, rendah diri di hadapan Allah, rendah hati di hadapan manusia. Nah, yang kelima, sebuah korporasi
Yang akan jadi ajaib adalah korporasi yang menggunakan Al-Quran sebagai energi geraknya. Ya, Al-Quran sebagai energi geraknya. Jadi dia bergerak di atas, karena Al-Quran itu ada energi, ya. Al-Quran ada energinya, ya. Al-Quran ada energinya. Apa ini ya? Oke. Nah, jadi Al-Quran kalau kita mau maju, ya, ibarat mobil gitu ya, maka kita kan perlu dorongan gitu ya. Kita perlu bensin. Nah, bensinnya di mana? Di Al-Quran. Nah, Al-Quran itu adalah sebagai energi geraknya, ya. Baik, yang kelima ya, Al-Quran sebagai energi geraknya. Jadi dia geraknya digerakkan oleh Al-Quran. Nah, ketika kita ada apa-apa, ya, selalu lakukan yang namanya garpu tala, ya. Ketika kita menjadikan Al-Quran sebagai energi gerak, ya, saya juga sering tuh, saya kan punya tim bisnis ya. Ketika tim bisnis saya sedang berada dalam hal yang, aduh kok nggak mudah ya, nggak gampang gitu ya. Kita, Pak Nas gimana ya, ini kok kita nggak bisa mencapai target begitu ya. Maka yang saya ajak adalah untuk bergarpu tala gitu, bergarpu tala. Kenapa ini connecting? Ya, saya ajak untuk bergarpu tala agar ya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, benar gitu ya. Ini ada yang tanya nih sambil saya bahas ya. Bagaimana cara menagih utang secara santun sama orang? Padahal kami sendiri lagi butuh dan orangnya selalu janji-janji tanpa ada realisasi. Mohon petunjuknya ya. Nah ya, jadi ini yang seperti tadi saya sampaikan, kadang-kadang tuh kita punya perasaan tinggi gitu ya. Pertama gini dulu, bahwa alhamdulillah saya udah masuk ya di OSB ya, bahwa gitu ya, kita ini tinggi gitu ya. Pertama gini dulu, bahwa ya, jadi kalau uang ya, misalnya gini ya, ini konsep dasar ya, ini sambil menunggu yang lain. Tadi sih alhamdulillahnya kita masih bagus sih Mas Ardi gitu ya, masih oke lah ya. Oke ya. Saya masukkan logo ya. Nah jadi tadi ada yang tanya ya, kaitannya dengan bagaimana cara menagih dengan baik ya, dengan santun. Pertama, sadari dulu bahwa uang itu udah bukan milik kita gitu ya. Karena kalau kita ngasih nih uang 1 juta ke Bank Mandiri gitu ya, maka itu bukan uang kita lagi tuh di Bank Mandiri, karena udah jadi uangnya Bank Mandiri. Yang salah siapa? Yang salah saya. Tawadu aja deh tuh gitu kan. Yang salah saya, kenapa saya kasih ke Bank Mandiri gitu. Pada saat kita nagih ke Bank Mandiri gitu kan, ternyata Bank Mandiri bisa keluarin uangnya. Berarti Bank Mandiri adalah ya bank yang terpercaya gitu. Jadi Bank Mandiri adalah bank yang terpercaya gitu. Alhamdulillah. Tapi kalau seandainya Bank Mandirinya nggak ngembaliin, ya salah saya, kenapa saya ngasih ke Bank Mandiri. Begitu juga dengan kita minjemin uang ke orang gitu ya. Jadi kalau seandainya kita minjemin uang ke orang, ya udah gitu ya, besok-besok sih jangan pinjemin uang lagi gitu. Jadi baiknya tuh nggak usah pinjemin uang gitu ya. Jadi nggak ngutang, juga nggak punya amanah, juga nggak memberikan amanah ke orang. Itu yang paling bagus, sudah harta ya. Oke, kita balik yang kelima. Yang kelima, Al-Quran adalah sebagai energi gerak. Ada banyak sekali tim-tim saya gitu ya. Jadi ketika mereka sudah drop gitu ya, terus kemudian saya bilang coba garpu tala deh gitu kan. Oh ternyata subhanallah naik lagi gitu ya. Karena Al-Quran ini adalah energi ya, ibarat cas gitu ya. Nah casnya itu adalah di Al-Quran gitu ya. Yang salah, saya baca komen. Jadi Al-Quran adalah energi seperti mobil kasih bensin. Jadi kalau nggak ada Al-Quran di dalam sebuah perusahaan itu, jadi perusahaan yang mati
Makanya Rasulullah SAW itu menyebutkan janganlah jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Para sahabat nanya, rumah kuburan itu seperti apa ya Rasul? Gitu ya, rumah yang di dalamnya tidak dibacakan Al-Quran. Begitu juga dengan perusahaan. Jangan sampai jadikan perusahaan yang mati, ya, perusahaan kuburan. Apa itu perusahaan yang kuburan? Karena para stakeholdernya nggak deket sama Al-Quran, deketnya sama gadget, gitu ya, deketnya sama boleh deket sama gadget boleh gitu ya. Orang sekarang ini anak-anak aja suruh pada gadget kan gitu ya. Dulunya nggak boleh main gadget, sekarang malah disuruh gitu kan. Boleh, perusahaan juga gitu kan. Kita kerjanya cuma kalau bisa gitu ya. Setiap hari gitu, itu kita udah baca Quran dulu gitu ya. Setengah juz, seperempat juz, kalau bisa 1 juz gitu kan. Itu kita udah baca Quran dulu untuk mengisi hari-hari kita, sehingga akhirnya kita tuh seger gitu loh. Kita segar ibarat makan ya, kita bisa digerakkan dengan Al-Quran itu. Dan Allah Subhanahu wa taala menanam kita untuk membaca Al-Quran pada saat setiap sholat. Tujuannya adalah supaya kita terus-menerus ya menjadi orang yang tersirami dengan Al-Quran. Nah, jadi teman-teman semuanya coba deh, kalau yang belum tahu Garpu Tala, coba sambil pelajari gitu ya. Itu metode yang sangat-sangat bagus sekali. Banyak sekali keajaiban-keajaiban yang terjadi. Apalagi kalau seandainya semua stakeholdernya betul-betul menjadikan Garpu Tala sebagai satu habit. Nah, kemarin aja, baru aja gitu kan, istri saya tuh ya. Istri saya juga kan berbisnis gitu kan. Terus kemudian, Bi, gimana ya? Ini kok tim saya nih gitu kan, itu belum bisa mencapai target nih, Bi, gitu kan. Udah, ajakin aja semuanya pada Garpu Tala. Udah, saya bilang gitu aja. Ajakin aja pada Garpu Tala gitu kan. Akhirnya Garpu Tala tuh, langsung closing gitu kan. Langsung closing. Ajaib, memang begitu udah gitu ya. Jadi kalau seandainya mungkin di ujung-ujung bulan ya, biasanya kan kita namanya perusahaan kan kadang-kadang ada target ya, di akhir bulan berapa gitu kan, di akhir bulan berapa targetnya. Nah, kalau pada saat turun tuh gitu kan, udah sama-sama gerakin ke Al-Quran ya. Nah, gerakin ke Al-Quran bukan cuma sekedar dibaca, tapi mentadaburi isinya. Nah, cara untuk mentadaburi isinya itu adalah dengan Garpu Tala salah satunya. Oke ya, jadi yang kelima ini, perusahaan yang digerakkan oleh Al-Quran, bukan digerakkan oleh yang lainnya ya. Bukan digerakkan oleh ambisi untuk mengalahkan perusahaan yang lain, bukan digerakkan oleh keinginan menjadi number one in the world gitu. Itu malah nantinya power kita nggak ada ya. Jadi yang penting saya mau bela Al-Quran. Jadi baca Quran, buka rumah tahfiz, mungkin keuntungannya kita sedekahkan untuk orang-orang yang senang membaca Al-Quran. Jadi Al-Quran tuh menjadi gerak, menjadi energi yang luar biasa. Timnya bergerak dengan semangat Al-Quran. Uang yang sudah didapatkan juga disalurkan untuk membela Al-Quran. Itu keren banget. Ini ada yang nanya, apa itu Garpu Tala, Pak Nas? Ya, silahkan nanti dipelajari di channel Telegram. Ya, insya Allah ada ada pelajarannya. Nah, nanti ketika kita, ya Allah, kok sekarang ini ya Allah saya targetnya ini ya nutup penjualan ini lebih kurang, ya Allah nggak banyak-banyak, cuma 100 juta ini target dari perusahaan misalnya begitu ya, kita sebagai agen ya. Tapi kok belum nyampe targetnya ya Allah, baru 50 juta padahal udah tanggal 26 Desember gitu. Saya pengen ya Allah, pengen banget supaya saya bisa mencapai target saya. Ya, titipkan kepadaku satu ayat yang bisa membuat aku jauh lebih tenang sehingga bisa mencapai target yang kuinginkan. Dibuka deh tuh, lihat ayatnya. Kemudian pelajari ya yang ada di sekitar ayat tersebut, satu ayat ke atas, satu ayat ke bawah gitu ya. Lihat kata-kata kunci yang ada di sana ya, terus kemudian masukkan, meresap dalam hati apa ya pesan cinta Allah. Ada pesan apa dari Allah di dalam ayat ini. Kita yang bisa ngukur tuh gitu. Pesan cintanya Allah apa ya dalam ayat-ayat yang saya baca ini gitu. Kemudian zikirkan. Ajaib. Setelah itu tiba-tiba terjadi sebuah keajaiban. Percaya deh ya. Dan udah banyak pengalamannya yang saya lakukan dengan tim-tim bisnis yang saya lakukan gitu ya. Bismillah insya Allah. Oke, yang keenam.
Yang keenam, khusyuk latihannya. Ya, jadi sudahlah taubat habitnya, ya, kemudian jujur akhlaknya, ya, kemudian apalagi itu ya, halal ya satu-satunya yang dicari gitu ya, tawadhu jiwanya ya, kemudian Al-Qur'an energinya, khusyuk latihannya. Khusyuk ini ya dalam ibadah, khusyuk dalam ibadah, khusyuk dalam bekerja ya. Saya menikahi, alhamdulillah ya, saya dikaruniai istri yang cum laude gitu ya. Jadi istri saya itu cum laude di S1-nya ya. Nah, pada saat dia kan cum laude, saya kagak gitu kan. Dia cum laude, saya enggak. Istri saya cum laude, IP-nya hampir 4 ya, IPK-nya. Sementara saya IPK cuma 2,78 begitu ya. Terus kemudian setelah menikah gitu ya, saya tanya lah gitu kan, apa sih rahasia kamu gitu kan, kok bisa cum laude gitu. Padahal saya tahu betul istri saya itu dia aktif tuh, aktif di kampus dengan berbagai macam organisasi. Kok dia bisa cum laude juga di sekolahnya dulu, dia sebagai alumni gitu, itu juga dia aktif gitu dalam organisasi alumninya. Apa sih rahasia kamu? Nah, ternyata rahasianya khusyuk. Ya, rahasianya yang keenam ini, khusyuk. Kalau lagi di kelas, ya udah di kelas, nggak mikirin yang lain gitu, fokus gitu, ya, ngedengerin dosen gitu kan. Terus kemudian mencurahkan seluruh jiwa raga dalam pembelajaran di kelas. Pada saat rapat di organisasi ya khusyuk gitu, fokus gitu di organisasi itu. Pada saat di keluarga juga begitu, fokus. Nah kan sekarang kan kita ini nih, kadang-kadang kita nih ya kehilangan fokus pada saat kita lagi ngobrol sama orang gitu kan, kita sibuk HP gitu kan. Nah itu pada saat itu ya nilai kita di hadapan orang itu langsung turun kan. Dan di situ ya hal yang seperti itu jadi nggak bagus gitu ya. Nah kemudian jadi 100% di setiap aktivitas kita gitu. Nah itu latihan tuh, pada saat ibadah ya udah tinggalin semua gitu kan. Ini waktu saya untuk Allah gitu. Jadi waktunya saya untuk Allah, khusyuk gitu, latihan dia ya. Nah tapi pada saat bekerja gitu kan, dia benar-benar khusyuk untuk apa? Untuk memberikan kebaikan buat orang lain ya, supaya orang lain dapat kemuliaan dan kebahagiaan dari dirinya. Jadi latihan dia untuk memberikan kebaikan buat orang lain dan 100% all out ya. Ya saya pribadi ya berusaha ini, walaupun kita nggak ngerti di sisi internetnya gitu ya. Kita kan juga baru belajar gitu ya. Nah kita benar-benar khusyuk gitu dalam fokus optimal, all out 100% gitu dalam apa yang kita kerjakan. Ya, jadi masya Allah kalau udah seperti itu gitu ya, itu insya Allah kita menjadi orang yang the best ya, menjadi korporasi yang ajaib ya. Khusyuk ini juga bukan cuma sekedar pada saat pelaksanaannya, tapi sebelumnya juga dia juga khusyuk, mempersiapkan dengan baik. Ciri orang yang khusyuk dalam sholat itu adalah dia sholatnya tepat waktu, kecuali ada hal-hal yang kecuali misalnya dalam safar tidak sehat, hal-hal seperti itu. Tapi kalau seandainya dia nggak ada apa-apa gitu kan, nah dia belajar tuh. Jadi ini ada yang nanya nih, bagaimana cara belajar khusyuk? Dari awal udah persiapan dulu. Kita belajar benar-benar on time. Jadi on time itu adalah cara kita untuk khusyuk dalam kegiatan kita. Janjian sama orang jam 9 gitu kan, jam 8 kita tuh udah persiapan, terus kemudian juga bahkan udah nyampe di lokasinya gitu kan. Itu adalah ciri khusyuk dalam bekerja gitu. Nah khusyuk dalam sholat ya pastinya dia benar-benar mempersiapkan diri gitu ya, dengan begitu fokusnya ya. Oke, bismillah ya. Jadi insya Allah ya, khusyuk adalah satu cara untuk membuat Allah Subhanahu wa taala menurunkan keajaiban. Ya, saya bilang sama istri saya, pantesan aja saya nggak bisa cum laude, saya bilang gitu kan. Karena saya pada saat di kelas mikirin
dakwah, pada saat dakwah mikirin besok ujian gitu kan. Akhirnya saya nggak bisa mendapatkan apa yang saya inginkan gitu ya. Nah, terkadang begitu. Kita tuh nggak mendapatkan apa yang diinginkan karena kita nggak fokus. Pada saat ngerjain OSB, ngelirik-lirik bisnis lain gitu. Harusnya ini dulu sampai jadi gitu. Sampai jadi atau nggak jadi. Kalau memang nggak jadi, pindah gitu kan. Ya, kita lagi ngerjain yang lain apa gitu kan. Kita coba-coba cari yang lain gitu. Ya akhirnya nggak khusyuk dong. Begitu juga misalnya kita sebagai seorang karyawan di sebuah perusahaan, kita nggak khusyuk, ya kita nggak khusyuk, pikiran tuh melanglang buana ke kemana-mana gitu kan, ke liburan lah, ke bisnis lain lah, gitu kan, ke persoalan rumah tangga lah. Nah, yuk kita belajar khusyuk. Insya Allah yang keenam ini ya akan menjadi satu latihan yang bagus ya buat Anda semua. Latihannya tentunya di ibadah-ibadah kita dan sholat-sholat kita. Oke, terakhir yang ketujuh. Yang ketujuh, satu sama dan terhubung semboyannya. Ya, satu sama dan terhubung. Makanya kenapa magnet rezeki itu selalu ngulang-ngulang nih, satu sama terhubung, satu sama terhubung, satu sama terhubung ya. Jadi kalau ditanya apa itu magnet rezeki, satu sama terhubung. Terhubung dengan apa ya? Ya sama lah, misalnya nih sekarang ini saya terhubung dengan koneksi internet ya kan. Kalau seandainya koneksi internet terhubung, terjadilah keajaiban. Tapi kalau nggak terhubung, apa yang terjadi? Ya kayak tadi tuh kan, ada yang sempat nggak connect kan ya, sempat nggak connect tadi ya. Kita juga nggak ngerti kan sebabnya apa gitu kan. Cuma kita nggak terkoneksi. Nah, cuma kan dalam urusan-urusan kita dengan manusia, ya, itu kita betul-betul harus nyambungin gitu loh. Terhubung dengan konsumen, terhubung dengan karyawan, terhubung dengan produsen, terhubung. Nah, cara terhubung itu adalah kita betul-betul memuliakan dan membahagiakan orang-orang di dalam hati kita minimal. Jadi, kalau kita mau terhubung nih sama Mas Ardi, misalnya. Sekarang kan saya lagi live sama Mas Ardi. Saya mau terhubung sama Mas Ardi. Bagaimana caranya? Saya doakan dulu beliau. Ya Allah, muliakan Mas Ardi, tinggikan derajatnya, sayangi dia, cintai dia, masukkan dia ke dalam surgamu ya Allah. Gitu. Misalnya kalau Anda sebagai pimpinan perusahaan, pengen banget gitu ya karyawan Anda sukses gitu, ya kan? Pengen sekali karyawan Anda sukses. Tapi yang dilakukan apa? Marah-marah, gobrak meja, push sampai to the limit gitu kan. Tapi kita nggak terhubung gitu loh. Apa sih yang jadi persoalan dia gitu? Apa jangan-jangan karena dia sedang ada persoalan dengan istrinya, persoalan dengan keluarganya, apa mungkin dia lagi nggak sehat dan seterusnya. Itu tuh kepedulian kita gitu terhadap karyawan. Baru kita bisa mengharapkan bahwa perusahaan kita tuh akan jadi perusahaan yang ajaib gitu, akan jadi perusahaan yang ajaib. Nah, bagaimana caranya? Ya kadang-kadang kan kita nggak ngerti, karyawan kita banyak gitu kan. Terus kemudian kita juga nggak ngerti satu persatu persoalan mereka. Nah, kita hubungkan dengan yang maha menghubungkan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bawa dalam tahajud. Pernah nggak kita bawa reseller kita dalam tahajud kita? Ya Allah, saya punya reseller ya Allah nggak banyak ya Allah, cuma 10 ya Allah. Saya jualannya OSB ya Allah, sebagai agen ya Allah. Ini reseller 10 ya Allah, tapi nggak gerak-gerak ya Allah. Aku nggak ngerti ya Allah apa yang terjadi pada mereka. Tapi Engkaulah yang maha memuliakan mereka, sayangi mereka, cintai mereka, muliakan mereka, bahagiakan mereka di dunia dan di akhirat ya Allah. Berikan kebahagiaan ya Allah. Seandainya OSB ini menjadi jalan terbaik bagi mereka ya Allah, mudahkan apa-apa yang kami lakukan ini untuk dia ya Allah. Ya, doakan. Dalam sholat, pernah nggak kita doakan tim kita, karyawan kita? Ya, bayangin wajahnya satu persatu. Wah, kalau seandainya itu yang dilakukan, bismillah insya Allah. Ya, begitu juga kita sebagai agen ya Allah, senang banget ini ya Allah, OSB ini ya Allah. Ya menjadi jalan keluar bagi keluarga kami ya Allah. Mungkin untungnya nggak gede ya Allah, tapi alhamdulillah ada yang rutin, repeat order, belanja tiap hari ya Allah. Yang Engkau yang maha memudahkan ini semua ya Allah. Maka muliakan bos saya ya Allah, Ardi Gunawan namanya ya Allah, masih muda tapi ganteng ya Allah. Gitu. Doakan pakai bahasa Indonesia.
supaya kita paham. Jadi satu sama dan terhubung dengan semuanya, terhubung dengan alam, ya. Terhubung dengan alam gimana dong caranya, ya? Terhubung dengan alam itu dengan ya mendoakan kebaikan bagi alam semesta ini, ya. Makanya alhamdulillah dalam sholat udah lengkap sebenarnya, menunya itu udah banyak banget gitu di dalam sholat gitu ya. Seperti itu ya. Jadi satu sama dan terhubung dengan semua yang ada di alam. Misalnya nih gitu ya, kita juga kadang-kadang ada orang yang bikin kesel gitu. Ada yang orang yang bikin kesel kita gitu kan. Ya macam-macam lah. Misalnya kita sebagai pedagang nih gitu kan, pedagang jilbab gitu kan. Tahu-tahu si jilbabnya ini dicobain sama dia gitu kan. Pas ditanya gitu kan, udah 10 nih yang dicoba gitu. Ya, misalnya nih ya, udah 10 jilbab dia coba. Ibu jadi nggak bu gitu kan? Ibu jadi beli yang mana gitu kan? Oh maaf ya, saya udah nggak ada yang suka nih gitu kan. Rasakan dongkol tuh. Pada saat rasa dongkol gitu, hati-hati ya. Itu nggak ajaib nanti. Terus gimana dong ya? Langsung tarik napas tuh. Ya Allah, muliakan, bahagiakan dia ya Allah. Tinggikan derajatnya, sayangin dia ya Allah. Walaupun dia nggak laku ya Allah, mudah-mudahan ngundang yang lainnya untuk beli gitu. Insya Allah tuh tokonya tutup. Ganti ke toko yang lebih gede gitu. Bismillah ya. Jadi kadang-kadang tuh ada orang-orang yang bikin kita dongkol. Pemerintah kadang-kadang tuh ya bikin kita dongkol kan ya. Aduh nih pemerintah dongkol banget gitu. Padahal kita bisnis gitu kan difasilitasi oleh pemerintah. Walaupun pemerintah nggak bantuin banget sih gitu kan. Tapi kan kita bekerja di sebuah sistem yang dibangun gitu kan. Nah terus gimana dong? Kita kesal tuh, gitu kan, ini politik begini. Itu hati-hati tuh, itu bisa bikin kita nggak satu sama dan terhubung gitu, ya, seperti itu ya. Nah jadi misalnya nih, ini ada yang nanya nih, ada yang minta doa nih, contoh ya, Pak Nas, ya sorry, sebentar, Pak Nas minta doanya, kita punya rumah tahun ini. Nah gimana caranya tuh? Sekarang pertanyaannya ya, ada nggak yang nggak terhubung gitu? Ini ya dulu. Jadi kita punya hajat. Nah hajat itu baru bisa tercapai kalau semuanya terhubung. Kalau nggak terhubung ya kagak jadi ya. Coba deh tanyain gitu kan, ada nggak yang nggak terhubung gitu. Jadi kalau kita punya hajat, tanyain dulu, ada nggak yang nggak terhubung. Nggak terhubung apanya? Silaturahimnya. Ada nggak yang nggak terhubung silaturahimnya? Sambung dulu silaturahimnya. Begitu, ya, sambung dulu silaturahimnya. Ada nggak yang amanahnya belum saya bayar, gitu. Gara-gara dia akhirnya, ya, dia jadi dongkol sama saya, gitu. Selesaikan dulu. Jadi sebelum kita punya hajat, kita satu sama dan terhubungnya dulu dibelain. Tapi kalau nggak sanggup gitu ya, aduh saya nggak ngerti nih siapa ya yang nggak terhubung gitu kan, ya udah kita doa aja tuh, bawa dalam doa, ya Allah ya aku nggak ngerti nih ya Allah, ilmu satu sama dan terhubungnya magnet rezeki gitu ya, tapi aku mau gitu supaya hidupku ajaib gitu kan. Ya seandainya ada orang yang nggak terhubung denganku ya Allah, maka hubungkan dia dalam doa yang kulakukan ini. Kalau ya itu dilakukan itu masya Allah gitu kan. Kayak gini ya, misalnya mobil saya nih misalnya nih cepat terjual dengan harga yang seharusnya biar saya bisa menutupi amanah riba atau amanah yang lainnya gitu ya. Bismillah ya, bismillah insya Allah. Pakai Al-Quran garpu tala ya, pakai garpu tala. Terus kemudian juga ya tawadu ya. Saya salah. Kemudian satu sama dan terhubung. Ada nggak yang nggak terhubung nih? Gitu. Jadi itu kalau seandainya kita mau dapetin hajat. Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan mudahkan. So itulah dia ya 7 cara kita untuk menjadi Miracle Corporation. Tapi bukan cuma sekedar Miracle Corporation aja, tapi juga menjadi pribadi yang ajaib, menjadi keluarga yang ajaib gitu kan, menjadi negara yang ajaib. Ini sama semuanya
Caranya satu, taubat ya, menjadi habit bagi semua stakeholdernya. Dua, jujur akhlaknya. Dari yang paling kecil, jujur sama anak, jujur sama hewan peliharaan, jujur sama waktu gitu ya. Kemudian halal, pengen yang halal ya Allah ya Allah ya. Kalau nggak ada yang halal udah langsung buang aja udah. Ya, udah nggak usah nanya lagi, Pak Nas riba gimana? Buang gitu aja udah. Tinggalin mau gimana lagi gitu. Ya, udah waktunya ninggalin. Tapi kalau ada tapinya gitu tuh. Pengen yang halal tapi nggak gampang kan Pak Nas ya. Ingat-ingat ini. Seseorang yang meninggalkan sesuatu karena Allah. Meninggalkan sesuatu karena Allah, karena ya haramnya, ya nggak bagusnya, ya maksiatnya, maka Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik dari apa yang dia tinggalkan. Begitu. Bismillah insya Allah ya, karena halal ini udah jadi syarat utama dalam rezeki. Yang sekarang orang pinjol tuh tinggalin pinjol gitu ya. Terus kalau belum kebayar gimana Pak Nas? Tekad dulu bahwa kita nggak mau minjol lagi gitu loh ya. Pinjol itu pinjaman online. Yang keempat, tawadhu jiwanya. Ya, seandainya perusahaan-perusahaan ini adalah perusahaan-perusahaan yang selalu menjadi perusahaan semua stakeholdernya tawadhu ya, rendah hati kepada manusia gitu kan, rendah diri di hadapan Allah. Keren, enggak begini. Wah, enggak merasa jagoan, enggak, jangan ya. Udahlah, stop cara-cara kayak gitu ya. Cara-cara kita selalu merasa diri kita hebat, nauzubillah. Yang kelima, Al-Quran sebagai energi geraknya. Jadi kalau nggak ada Al-Quran rasanya tuh nggak ada bensin gitu ya yang menghidupi diri kita. Dan kadang-kadang kan kita punya perasaan kesel kan tiap hari tuh. Kadang-kadang tiba-tiba yang ini bikin kesel, garpu talak lagi. Yang ini bikin kesel, garpu talak lagi. Yang ini bikin marah, garpu talak. Yang ini bikin kecewa, garpu talak. Yang ini bikin sedih, garpu talak. Yang ini bikin ya nggak semangat, garpu talak. Begitu ya. Jadi akhirnya Al-Quran tuh jadi energi. Ya, sampai sekarang saya pun masih ada apa-apa Al-Quran. Dan saya ajak gitu loh orang-orang untuk bareng-bareng bersama untuk mendekat kepada Al-Quran. Yang keenam, khusyuk, fokus 100% pada apa yang dilakukan. Dan yang ketujuh, satu sama dan terhubung semboyannya. Selalu dia pengennya connect, terkoneksi. Kayak sekarang ini kita terkoneksi dengan wifi, terkoneksi dengan internet. Pokoknya kalau nggak terkoneksi itu gimana? Nah, kita terkoneksi dengan manusia. Jiwa kita tuh terkoneksi. Jangan sampai ada konflik nih gitu kan sama orang. Jangan sampai kita nggak terkoneksi sama dia gitu loh. Walaupun kita konflik nih, kita doakan, kita kirimkan doa bagi dia gitu loh. Ya, seperti itu ya. Baik, terima kasih Mas Ardi Gunawan. Itu 7 ya doa saya buat OSB Corporation. Mudah-mudahan insya Allah OSB menjadi perusahaan yang ajaib. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini.